itu? Keras banget, gak ada aturan. Kaget. Kue. Loh, ini orang ngapain di sini? Astagfirullahaladzim. Mas. Bangun. Loh, Mas ini kenapa? Kok tiduran di sini? Kamu siapa? Loh, saya Devi, Mas. Hah? Saya penjual kue. Masnya ini kenapa? Masnya pingsan atau korban tabrak lari? Tapi kok bajunya bagus? Tuh. Saya ini ada di mana, Mbak? Ini di Desa Kotakan, Mas. Masnya ini ngapain di sini? Saya juga nggak tahu, Mbak. Saya di sini ngapain? Loh, Bentar. Desa Kotakan itu di mana ya, Mbak? Desa Kotakan itu Kabupaten Situbondo, Mas. Hah? Kabupaten Situbondo? Aduh, Emangnya Mas bukan orang sini? bukan. Loh, Aduh, kok aku bisa sejauh ini ke sini ya? loh, kok bisa sih, Mas? Ya udah, Mas. Kita duduk di sana aja yuk, Mas. Sambil Mas nginget, Mas ini kenapa? Iya. Ayo, saya bantu. Saya sakit. Duduk, Mas. Tuh, Mbak. Aduh, ini gimana, Mas? Kok Masnya sampai bisa ada di sini kalau memang Mas bukan orang sini? Aduh, saya ini nggak tahu, Mbak. Saya ini bingung. Bingung? Iya, Mbak. Saya ini sebenarnya mau meeting ke kota Jember. Hah? Cuman saya terakhir ingat saya itu ada di halte, Mbak. Saya lagi nungguin bis yang ke arah Jember itu, Mbak. Loh, Mas. Aduh. Atau Loh, barang-barangku. Hah? Loh, Mbak ngambil barang-barang saya. Oh, enggak, Mas. Saya gak ngambil. Mana buktinya, Mas? Enggak, Mas. Saya ini jualan kue. Saya lewat sini kelihatan Mas tiduran di sini. Makanya itu saya bangunin Mas. Atau jangan-jangan Mas korban rampok ya? Korban hipnotis. Ini buktinya Mas lupa tentang kejadiannya. Bentar, Mbak. Saya ingat-ingat dulu ya. Masnya pusing ya? Duh, ya bener, Mas. Kalau kayak gitu, itu berarti korban hipnotis. Duh, kok bisa sih, Mas? Saya ingat sekarang. Terakhir kali saya di halte, saya ditawari sama dua pria yang bilangnya taksi yang bisa mengantarkan saya ke alamat tujuan. Terus, Mas? Aduh, Iya, Mas. Udah, Mas. apa benar-benar saya ini dihipnotis ya? Iya, Mas. Buktinya aja barang-barang Mas ini hilang semua. Duh, kalau boleh tahu Mas ini orang mana? Saya orang kota Surabaya, Mbak. Hah? Orang Surabaya? Berarti Mas orang jauh banget ini. Iya, Mbak. Jauh banget. Terus ini saya gimana ya, Mbak? Gimana saya bisa pulang nanti? Masnya nggak coba telepon keluarganya aja buat minta tolong, minta dijemput, Mas? Iya, gimana saya mau menghubungi pihak keluarga saya, Mbak? Barang-barang saya kan sudah raib diambil sama pelaku gendam itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Kok di zaman sekarang masih banyak ya, Mas, kayak gitu? Saya kira kayak gitu tuh cuma adanya di TV-TV. Ya Allah, berarti berita di TV itu bener ya, Mas. Gimana, Mas? Udah mendingan? Iya, Mbak, cuman kepala saya ini agak pusing. Mungkin Masnya ditarik-tarik kali ya, atau gimana, karena benturan kan, kurang tahu juga. Iya, Mbak. Saya kasihan banget. Cuman, oh ya, Masnya inget gak nama Mas siapa? nama saya Danang, Mbak. Danang Kurniawan. Iya, Mas, perkenalkan nama saya Devi. Iya, Mbak Devi. Terima kasih ya, Mbak Devi, sudah membantu saya, Mbak. Kalau misalkan Mas. saya ini nggak ada orang yang melintas sini, mungkin
bisa nyawa saya taruhannya mbak. Iya mas, sama-sama. Ya Allah mas, saya ikut prihatin ya mas atas apa yang menimpa mas. Iya. Terus ini gimana ya mas? Pada Surabaya itu jauh banget loh. Iya mbak, saya ini juga bingung mbak. Aduh, kalau saya boleh tahu ini mbak ini bawa apa? Oh, kebetulan saya ini bawa kue. Masnya mau? Mbak, saya nggak lapar mbak. Oh, iya kebetulan saya ini penjual kue keliling mas. Makanya itu saya barusan jualan kue sambil jalan mau ke sini kelihatan mas tiduran di sini. Ya Allah mbak, makasih banyak mbak. Apa saya ini nggak ganggu waktunya mbak itu habis sudah bantu saya? Enggak kok mas, nggak ganggu, nggak apa-apa. Lagian masih banyak waktu kok. Dagangan saya juga udah tinggal separuh. Mbak sudah lama jualan kue. Tuh maaf nih mbak, ini kok malah saya ini curhat sudah tanya-tanya. Iya nggak apa-apa mas, biar juga lebih enakan. Saya udah lumayan lama mas jualan kue semenjak orang tua saya meninggal. Saya maaf ya mbak, innalillahi. iya mas, nggak apa-apa. Saya jadi tulang punggung keluarga mas. Saya punya adik-adik saya yang biayain mas. Apa mbak? Adik-adik mbak semua yang membiayai. Kalau boleh tahu adiknya mbak ini masih sekolah gitu mbak? Enggak mas, adik saya udah lulus SMA 4 tahun yang lalu. Cuman mereka semua gak ada yang mau kerja mas. Mereka membebani semuanya sama saya. Kok kayak gitu mbak? Emangnya mbak nggak mencoba untuk menasihati mereka? Sudah mas, tapi mereka semua menolak. Soalnya saya ini kan cuma kakak angkat. Saya ini anak angkat dari orang tua mereka mas. Makanya itu sekarang semuanya dibebankan sama saya. Kata mereka, hitung-hitung saya ini balas budi sama orang tua mereka. Jadi semua kebutuhan adik-adik saya sekarang harus saya yang memenuhi. Loh, ternyata Mbak Devi ini cuma kakak angkat ya mbak di keluarga itu? Iya mas, betul. Karena kebaikan kedua orang tua saya itu, makanya saya diambil mas. Saya kalau nggak melihat kebaikan kedua orang tua saya, mungkin saya nggak akan sesemangat ini mas buat cari nafkah pengganti mereka. Cuma yang saya sayangkan aja, kenapa adik-adik saya membahas semua itu mas. Mbak, saya minta maaf ya mbak, dengan cara saya menanyakan perihal mbak sampai bercerita seperti itu. Nggak apa-apa mas. Semoga amal ibadah orang tua mbak diterima ya oleh Allah. Iya mas, dan amin. Keluarga mbak selalu diberi ketenangan dan rezeki yang melimpah. Iya, dan mbak mas. juga selalu diberi kesabaran ya mbak. Iya mas, Mbak, makasih banyak. saya ingat mbak, saya pernah dapat nasihat ini dari orang lain. Jadi gini mbak, seseorang yang dengan ikhlas menghidupi sebuah keluarga, itu mbak akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Iya mas, amin, amin. Saya nggak berharap semua itu akan kembali sama saya sih mas. Yang terpenting bener kata adik saya nggak punya hutang budi sama mereka. Walaupun saya tahu orang tua saya itu sangat baik, dan ya kalau mereka tahu di atas sana mungkin sedih mas. Mbak Devi ya namanya? Iya betul Mbak mas. Devi nggak usah sedih mbak. Orang tua angkat Mbak Devi ini pasti bangga punya anak angkat seperti Mbak Devi, karena mereka yang sudah tidak memiliki tanggung jawab di dunia, tapi Mbak Devi yang bertanggung jawab kepada anak-anak mereka mbak. Iya, Jadi mas, saya sayang mas sama adik-adik saya. Saya selama ini gak pernah menganggap mereka itu cuma saudara angkat. Cuman mereka aja menganggap saya itu orang lain. Mbak Devi yang sabar ya mbak. Iya, semoga mas. secepatnya Tuhan akan segera menyadarkan mereka. Iya amin. Oh iya mas Danang, Mas Danang ini mau pulang ke Surabaya kan? Iya mbak, tapi saya bingung ini mbak, soalnya saya nggak punya akses lagi mbak. Mungkin sebentar lagi saya akan cari bantuan mbak, mungkin ke kantor polisi atau gimana mbak. Mas, ini saya ada sedikit rezeki. Udah mas, terima aja. Ini bisa kok mas buat ongkos mas ke Surabaya. Insya Allah cukup buat naik bis. Mbak, nggak perlu mbak, nggak apa-apa.
mendengar ceritanya Mbak, saya prihatin Mbak. Udah Mas, terima aja Mas, gak boleh seperti itu Mas. Walaupun saya ini orang susah, saya juga ingin membantu sesama. Saya ikhlas kok Mas. Udah Mas, saya masih ada kok Mas. Sisa kue ini cukup buat adik saya di rumah. Ini Mbak serius Mbak? Iya Mas, saya serius, tolong diterima ya Mas. Walaupun Mbak, saya orang miskin, saya Mbak, juga mau bantu dengarkan Mas. saya Mbak. Mbak habis berkeluh kesah sama saya Mbak. Mbak sudah cerita kehidupannya. Terus kalau Mbak misalkan ngasih hasil jualan ini, terus nanti apa kata saudara Mbaknya ini? Mas, dagangan saya masih ada sisa. Nanti biar sisa dari dagangan ini cukup buat mereka Mas. Lagian untuk makan mereka sudah ada, cuma mereka biasanya buat beli skincare dan hal-hal nggak penting Mas. Udah Mas, ini Mas lebih membutuhkan. Udah, terima ya Mas. Mbak, tapi Mbak Devi ini beneran ikhlas kan Mbak membantu saya? Iya Mas, saya ikhlas. Oh iya Mas, nanti kalau sudah di Surabaya mungkin Mas Danang main ke situ Bondo, jangan lupa mampir ke rumah saya Mas. Saya rumahnya di Desa Kalibagor. Iya Mbak, insya Allah nanti saya bakal main Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya Mas, Mbak sama-sama. sudah membantu saya Mbak. Iya Mas, sama-sama. Uang ini sangat berharga Mbak buat Mas, saya. maaf ya Mas, saya nggak bisa bantu lebih dan saya nggak bisa lama-lama di sini. Takutnya makin sore makin nggak ada yang beli jualan saya Mas. Iya Mbak. Mbak terima kasih lagi Mbak. Sekali lagi Mbak. Semoga dagangan Mbak ini laris manis ya Mbak. Amin, amin. Makasih juga ya Mas doa baiknya. Oh iya Mas, Danang hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Maaf Mbak. Iya Mas, nggak itu apa-apa. Ini cincin pernikahan Mbak ya? Oh, bukan Mas, ini cincin peninggalan orang tua saya. Saya memang sengaja nggak jual Mas, nggak mampu saya tetap pakai Mas, karena ini hanya kenang-kenangan satu-satunya dari kedua orang tua saya. Berarti Mbaknya ini belum menikah ya? Iya Mas, saya belum menikah. Ya sudah ya Mas, saya pamit pergi dulu ya Mas. Iya Mbak, semoga Tuhan membalas kebaikan Mbak Devi ya Iya Mbak. Mas Danang juga hati-hati ya. Iya, saya titip salam sama adik-adiknya Mbak. Iya Mas, ya udah Mas, semoga Mas Danang juga dengan musibah yang menimpa ini semoga diganti yang lebih sama Allah. Iya Mbak, iya sebentar lagi saya langsung pulang. Iya Mas, permisi ya Mas. Iya ya Mbak. Ya Allah, ternyata masih ada manusia secantik Mbak Devi itu yang berhati malaikat ya Allah, yang peduli dengan orang lain. Astagfirullah, aduh kepala belakangku sakit. Ya Allah, limpahkanlah rezeki pada Mbak Devi itu ya Allah, amin. Ya udah deh, aku akan menggunakan uang 50.000 ini sebaik mungkin sampai aku bisa pulang ke Surabaya. Udah deh, aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Takutnya ada hal buruk menimpa aku lagi. Aku ke arah sana aja. Mungkin daerah sana ada pemukiman. Dek, ini mana ya? Kak Devi kok masih belum datang? Iya Kak, mana ya, lama banget. Padahal kan kita nunggu uangnya buat beli baju online. Iya dek. Duh, masa iya ya? Si Kak Devi itu kuenya nggak laku. Tapi nggak mungkin deh Kak. Soalnya kan kuenya Kak Devi itu enak, pasti laku kok. Iya bener kamu. Ya udah, bentar lagi kalau Kak Devi datang, uangnya kita bagi dua ya. Buat beli baju sama kakak beli bedak. Ya siap Kak. Oke. Ya kita tungguin aja ya. Iya dek. Aduh, ya Allah, panas banget ya hari ini. Mana dagangan aku nggak habis semua. Gak apa-apa lah, yang penting aku pulang bawa uang. Assalamualaikum. Ini Kak. Oh iya. Waalaikumsalam. Kak, gimana? Udah dapet kan uangnya? Iya dapat. Mana Kak uangnya? Emangnya kalian mau beli apa lagi? Ya biasa lah Kak, kita itu mau belanja baju, terus mau beli bedak. Ini. Hah? Cuma 50.000? Iya, soalnya ini masih ada sisa kuenya. Terus tadi uangnya juga kakak kasih sama orang. Kasih sama orang? Hei, kakak itu biasanya kalau pulang dapat uang 150.
gak usah sok baik deh Kak jadi orang. Kita ini hidupnya susah. Enak aja. Iya, Dek. Kita ini lebih butuh sama uangnya. Bisa-bisanya sih kakak kasih sama orang. Soalnya orang itu lagi kena musibah. Dia habis kena hipnotis dan semua barang-barangnya itu hilang. Terus dia juga bukan orang sini, orang Surabaya. Kan kasihan. Lagian kan gak kenal juga, ngapain sih sok baik. Kak Devi jangan lupa ya, Kak Devi itu dulu dikasih makan sama orang tua kita. Iya, seharusnya kakak itu berbakti sekarang sama kita. Apa-apa itu harus kasih sama kita. Loh, bukannya ini udah berbakti, semuanya kan udah dikasihkan sama kalian. Coba lihat, emang Kak Devi bawa uang sekarang enggak kan? Ya tapi ini kurang, nggak cukup buat kita. Masa kita dikasih 25 ribuan? Kita ini bukan anak SMP ya kak? Dek, makanya kalian itu udah dewasa, udah lulus SMA, udah lama. Seharusnya kalian itu usaha, cari kerja, biar semua kebutuhan kamu bisa terpenuhi tanpa harus nunggu dari kakak. Tenang, masalah makan atau apapun, kakak pasti akan belanjain kok buat kalian. Cuma buat kebutuhan kayak gini kan kalian bisa cari uang sendiri. Aduh, kita ini masih kecil kak. Yang paling penting kita kakak. Jadi kita ya harus tetap minta sama kakak, bukan kerja sendiri. Iya dek, kakak tahu. Tapi kan maksud kakak gini loh, kan kamu tahu sendiri kakak penghasilannya juga pas-pasan. Jadi buat kebutuhan kalian beli skincare, beli baju, itu juga pasti kurang. Nah maksud kakak biar kalian juga ya kebutuhannya terpenuhi, coba kalian cari kerja sendiri. Ya kan hitung-hitung bikin bangga diri sendiri juga dong, bisa beli apapun. Enggak. Pokoknya kita tetap mau minta sama kakak. Kakak usaha yang lebih gitu kak. Misalkan pagi-pagi jualan kue, ya malam-malam jualan es atau apa gitu. Iya, harus double kerjanya. Kamu kan tahu sendiri, kakak jualan kue nggak pernah dibantu sama kalian. Tenaga kakak udah habis, masa iya malam kakak masih Ya jualan? biarin, suruh siapa punya pendapatan sedikit, gak cukup lah sama kita. Gini ya, Kak Devi ini kan membuat pelanggaran nih sama kita. Biasanya kan ngasih uang 150, ini ngasih 50. Gini aja deh, Kak Devi masuk ke dalam, terus cuci baju kita sama celana dalam kita. Hah? Iya. Semuanya. Loh, kalau celana dalam itu dosa loh. Kalian kan udah balik, ya kalian harus cuci sendiri dong. Enak aja, enggak mau. Pokoknya cuciin ya sampai bersih. Ini kan kesalahannya Kak Devi sendiri. Iya, ini hukuman buat kakak karena kakak ngasih uangnya kurang. Astagfirullahaladzim. Iya. Nanti kakak cucikan semua. Ya udah, sekarang kakak masuk dulu ya. Kakak mau istirahat karena nanti malam kan harus buat kue lagi buat jualan besok. Iya, tapi yang bersih, denger ya. Pokoknya semuanya. Iya. Awas kak, besok jangan sampai ngasih 50 ribu lagi. Iya. Dasar kakak nggak tahu terima kasih. Udah dulu masih kecil dirawat sama orang tua kita. Giliran kita minta uang cuma dikasih 50 ribu. Iya kak, terus herannya lagi ya, Kak Devi tuh mesti dah selalu baik sama orang. Iya. Tapi nggak dilihat-lihat orangnya ya kan? Iya, padahal nggak kenal juga. Katanya orang Surabaya, kan jauh berarti. Ya itu kak, Oh, malah jelas kita dikasih orang. 50 ribu, terus yang dibantu tuh dikasih 100 ribu, kan banyakan itu kak. Iya, pilih kasih itu memang, biarin resain dia. Kan udah dihukum sama kita. Iya kak. Ya udah dek, ini kan nggak cukup dek buat beli baju sama bedak. Mending kita makan bakso aja yuk. Ya udah yuk kak. Tapi adik mau 2 porsi ya. Oke, ya udah yuk cepetan yuk. Permisi bos. Iya Gon, sudah datang kamu, silakan duduk. Iya bos. Tumben bos Danang nyuruh saya kesini pagi-pagi bos. Iya Gon, jadi gini, aku itu lagi kepikiran Gon sama wanita yang bantuin aku waktu aku kena dendam di situ Bondo. Oh gitu bos. Terus bos Danang ini mau ngapain bos? Nah, jadi gini Gon, aku kan waktu itu cuman cerita sama kamu kalau aku kena dendam dan dibantu orang. Jadi aku kepikiran sama wanita itu karena dia sedikit banyak juga bercerita tentang kehidupannya Gon. Jadi wanita itu anak angkat dalam keluarga tersebut. Nah, dan dia itu dimanfaatin sama adik-adiknya ya dengan caranya penjual kue itu Gon. Jadi dari hasil jual kue itu
uangnya itu diambil alih sama adik-adiknya. Kok Itu, bisa ya, Gon. bos? Kok tega ya bos, adiknya itu ya bos? Ya mungkin karena sebabnya dia itu cuman anak angkat lah, kakak tiri lah anggapannya, Iya, seperti Bos. itu. Nah, hal itu Gon yang membuat aku kepikiran sama Mbak itu. Dia sudah cerita berkeluh kesah karena dia itu dimanfaatin sama keluarganya, tapi dia masih sempat-sempatnya ngasih uang hasil jualan kuenya untuk ongkos pulang aku bisa kesini lagi. Jadi aku hari ini minta antar sama kamu ke kota Situbondo, tepatnya itu di Desa Kalibagor, untuk menemui wanita itu yang bernama Mbak Devi, si penjual kue itu. Iya, Bos. Selain aku mau berterima kasih lagi, sekaligus aku akan menjadikannya istri aku. Apa bos? Menjadi istri Bos Danang? Iya, Gon. Bentar bos, tapi ini Bos Danang serius ngomong kayak gitu bos? Iya Gon, aku serius karena aku rasa aku ketemu pertama aja sudah ngerasa aku ini diberikan effort Gon. Jadi dia itu sangat peduli sama orang di luar sana. Jadi aku pikir kalau aku bisa menikahi Mbak itu dan Mbak itu bisa mau sama aku yakin hidup aku kedepannya bakal bahagia Gon. Juga kenapa aku berpikiran untuk menikahi Mbak itu, aku juga mau menyelamatkannya dari kehidupan ya adik-adik tirinya yang memanfaatkannya. Iya bos. Jadi aku kasihan Gon, makanya itu aku hari ini harus segera ke sana. Iya bos, siap bos. Bisa kan kamu nganterin aku? Bisa bos. Ya udah, kalau kayak gitu kamu sekarang persiapkan mobil di garasi, aku sekalian mau siap-siap. Setelah itu kita langsung berangkat ya. Siap, ya bos. Ya udah kalau kayak gitu aku siap-siap dulu Gon. Iya bos, saya permisi ya bos, keluar bos. Iya ya Gon. Ya udah sayang, kamu panggil aja kakak kamu. Iya sayang, Ini panggil. motor aku bensinnya gak ada. Katanya mau jalan-jalan ke pantai. Iya bener. Iya sayang, aku bakal manggil kakak aku. Aku bakal minta uang sama dia. Nanti kita buat beli sate sama bensin, oke? Iya, Kamu iya, juga Kak. sayang. Iya, Kak Ade juga mau minta uang pokoknya sama Kak Devi. Iya harus itu deh. Kita menunggu di sini, mau manggil di sini apa ke sana? Mana? Manggil di sana aja. Kesana aja yuk, Kak. Yuk. Yuk, yuk. Kakak tunggu sini aja. Biar adek ya yang mintain uangnya ke Kak Devi. Iya dek. Sayang tunggu bentar ya. Iya sayang, cepetan. Oh iya sayang. Oh nanti sayang minta uangnya itu yang banyak. Oh soalnya sayang kan orangnya seneng nyemil. Iya bener Lis. Nanti malah minta ini minta itu, uangnya gak cukup. Aduh sayang, tenang aja. Kakak aku itu tiap hari kerjanya jadi penjual kue. Ya pasti punya uang lah sayang. Bakalan aku marahin kalau nggak dikasih semua. Oke siap. Kak, gawat Kak. Kak Devi nggak mau ngasih kita uang. Kak Devi hari ini nggak jualan. Hah? Nggak jualan? Kurang ajar. Mana dia? Panggil ya. Panggil sayang. Kak Devi. Kak, cepetan keluar. Ada apa sih? Hehehe. Kok kakak sekarang nggak jualan? Berarti kakak nggak punya uang dong. Ya habisnya kakak sekarang lagi sakit. Bentar. Lagian kan kalian ini sama pacar-pacarnya. Kenapa nggak minta aja sama mereka berdua? Ya kita udah banyak minta uang sama mereka. Kan ini kurang uangnya, jadi minta sama Kak Devi. Kak, coba deh dengerin kak. Aku itu mau shopping kak, terus aku mau ke pantai pulangnya, mau beli bensin, mau makan, mau nonton. Ayo dong kak, kakak gimana sih? Ya udah dek, kalau memang nggak ada uang terus kakak mau ngasih apa sama kamu? Ya udah ditunda aja, tunggu kakak selesai jualan aja besok. Enak aja, sini. Kak, kan dari awal kita sudah bilang kakak itu nggak boleh libur jualan, harus jualan tiap hari. Ya tapi gimana keadaannya kakak sekarang sakit? Ini seger kok, kalau cuma sakit biasa beli obat aja di warung kan murah. Sayang,
Oh mungkin kakak kamu ini alasan. Dia mungkin sudah jualan, terus jualannya nggak ada, tapi pura-pura nggak jualan. Nah bener. Iya, kakak alasan kan? Alasan apa sih, Dek? Kakak ini memang sakit. Kalau nggak percaya coba lihat, nggak ada makanan sama sekali karena kakak memang nggak belanja. Aduh, alasan aja paling kakak ya. Kak kan? Apaan? Demam panas, Kak. Demam, ya Allah. Demam. Kakak ini alasan. Kak, nggak usah banyak alasan deh. Mana Kak? Pasti kan ada kan uang modalnya. Mana, Udah mana sayang, ambil? geledah aja tuh jaketnya. Geledah kalau memang ada apa. Sini. Nih. Tuh. Ayo mana? Modalnya kan pasti ada modalnya. Modal apa sih, Dek? Modal buat jualan. Kan udah kalian ambil tadi malam. Kak, kakak ini bisa-bisanya ya. Kakak ini nggak tahu terima kasih banget. Kakak itu dulu dirawat sama orang tua kita. Dek. Masa kakak kayak gini balasannya? Kenapa sih kalian berdua itu selalu bahas itu? Asal kalian tahu ya, kakak ini nggak tahu kalau bakal diangkat sama orang tua kalian. Lagian, kakak juga nggak minta kok. Ya emang udah takdirnya, jalannya begini. Kenapa kalian selalu bahas sih? Padahal bapak sama ibu itu baik loh. Kalian kok nggak ada yang nurun sama sekali? Kak Devi, kalau Kak Devi tahu kayak gitu, ya Kak Devi harus mengabdi sekarang. Nah bener. Iya, kakak itu harus berterima kasih. Ya dengan cara ya menghidupi kita, ngasih uang sama kita. Sebenarnya kalau Kak Devi ini mau mengabdi dan berterima kasih itu sama orang tua kita. Sekarang kalau orang tua kita nggak ada, ya kakak cukup doain kayak gitu. Iya, Kak. Kalian berdua. Ya kakak harus mengabdi sama Lilis sama Kita ini kan adiknya. Iya. Kak Devi kan berhutang budi sama orang tuanya mereka. Ya kan? Aku ini sama sekali nggak pernah minta diambil ya sama bapak sama ibu. Ya mau udah takdirnya kayak gini. Kalau masalah aku membiayai adik-adik aku, itu udah aku lakuin. Tapi mereka nggak tahu diri. Kakak kok marah-marah sih? Berarti selama ini kakak nggak ikhlas. Bukan nggak ikhlas. Masalahnya, Dek, setiap kalian ini minta uang sama kakak, selalu bahasnya kan adik-adiknya kakak. Tapi kalau nggak dikasih, kan kakak ini anak angkat. Ayo, kalau kayak gitu siapa yang nggak tulus? Iya, ayo. Kakak itu habis dipungut di tempat sampah. Kan kalau nggak ada orang tua kita, kakak pasti dimakan sama anjing ya. Iya, seharusnya kakak tuh bersyukur. Kakak sudah bersyukur, Dek. Lagian kakak ini kurang apa sih jadi kakak buat kalian? Kurang apa? Iya. Ya banyak kurangnya. Ya kalian aja yang nggak bersyukur. Makanya kan kakak udah sering bilang kalian itu kerja biar semua kebutuhan kalian itu bisa kalian penuhi sendiri. Udah, nggak usah ceramah di sini. Nyuruh-nyuruh kita kerja enak aja. Kita itu masih menikmati masa-masa remaja. Iya, benar, Kak. Menikmati jalan-jalan kayak kesana. Lagian kalian dia punya pacar juga. Mas, adik-adik apa mas ini nggak tahu mau ngomong apa. Kalian kalau punya pacar mau jalan-jalan, ya udah nggak usah minta sama ceweknya. Harusnya kalian dong yang biayain. Dari tadi Hikmah sama Lilis sudah minta sama kita ya, Gong? Iya. Sudah Ya banyak, udah kalau kita kayak gitu, mending kalian di rumah aja tuh. Pacar kalian udah ngeluh semua, nggak kuat katanya. Enggak. Siapa bilang nggak kuat? Cuman kata pacar aku ini Lilis mau minta uang. Ya udah aku kesini katanya mau ke pantai. Iya, kita ini habis shopping, Kak. Terus ini mau ke pantai. Mana uangnya? Kita mau ke pantai, Kak. Ya ini nggak ada deh. Kalau ada apanya kan selalu kakak kasih sama kalian. Ya usaha ya, pokoknya harus ada uangnya. Nggak Oh, ada gini, deh. sayang. Kakak ini Kak Devi sakit. punya HP nggak? Kalau misal punya, kita jual aja HP-nya Kak Devi. Oh, kamu mau tahu HP? Apa itu? Makasih, Gon. Ya, Bos. Loh, ini kan Mas Danang. Assalamualaikum, Mbak Devi. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Danang ada pekerjaan ke situ Bondo, makanya mampir ke sini. Oh, enggak kok, Mbak Devi. Saya memang sengaja datang dari Surabaya mau ke sini. Kak, ini siapa? Ini Dek, Oh, ya. ini adiknya Mbak Devi. Iya betul ini. Oh, perkenalkan saya Danang Kurniawan. Kebetulan waktu itu kakak kalian ini membantu saya waktu Oh, jadi kamu ya yang bikin Kak Devi gak ngasih uang sama kita? Ya. Mana Mas? Mana? Hah? Uangnya Dek, kembalikan. apa
Gimana sih, kok nggak punya malu sama sekali jadi tamu? Kakak kan sekarang nggak punya modal kan? Udah minta aja, minta balik. Apaan sih? Mana? Sebentar, Enggak Mas, sebentar. nggak usah didengerin, adik saya memang kayak gitu. Kalau perihal tentang itu biar nanti saya ganti. Oh ya, kedatangan saya ke sini saya ada kepentingan sama Mbak Devi. Oh iya Mas, ada apa ya Mas? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Ya pertama saya ucapkan terima kasih Mbak, berkat pemberian uang dari Mbak Devi saya bisa pulang ke Surabaya. Ya meskipun kurang, akhirnya saya naik taksi untuk bayar di rumah. Oh iya Mas, sama-sama. Dan yang kedua itu Mbak, gini Mbak, saya itu prihatin atas apa yang diceritakan Mbak Devi mengenai posisi Mbak Devi di keluarga ini. Hei Mbak, cerita apa kamu? Enggak, nggak cerita apa-apa, cuma bilang aja. Jadi kedatangan saya ke sini, saya akan membawa Mbak Devi ke Surabaya untuk saya nikahi. Hah? Untuk Bawa Kak Devi ke Surabaya. maksud sebentar Dek. Maksud Mas Danang gimana ya? Saya nggak paham Mas. Jadi gini Mbak Devi kan sudah panjang lebar cerita ini tentang bagaimana sikap adik-adik Mbak Devi setelah ayah dan ibu angkat Mbak Devi itu meninggal dunia. Jadi saya dari sana itu Mbak prihatin sekali dengan tindakan yang dilakukan oleh adik-adik Mbak Devi ini. Karena di usia seperti mereka ini cuma bisanya bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan. Soalnya dalam usia katanya Mbak Devi udah 4 tahun ya lulus SMA. Udah lulus SMA dari 4 tahun yang lalu. Mereka tidak memikirkan masa depan mereka. Ya bagaimana ketika mereka sudah bersuami. Oh kebetulan di sini ada 2 laki-laki. Iya. Saya pacarnya. Oh perkenalkan Mas, nama saya Danang Kurniawan. Bang Suladipin. Oh Danang. Agung. Oh ini pacarnya adik-adiknya. Iya. Saya sekarang mau Ngapain ngadu sama laki-laki ini? Nggak ngadu. sebentar ya adik. Kakak kamu ini nggak ngadu, cuman kakak kamu ini menceritakan apa yang dia rasakan. Mungkin kenapa kakak kamu ini berani bercerita dengan saya. Di sini nggak ada yang pantas untuk dijadikan teman cerita. Jadi saya tanyakan ya ke depan. Saya tanyakan ya sama masnya. Gimana kalau suatu saat kalau kamu ini menikah, istrinya itu tidak bisa apa-apa, disuruh bekerja tidak bisa apa-apa, gimana, Mas? Ya gak apa-apa, kan saya bekerja. Oh gitu. Bagaimana dengan kamu? Iya, kan laki-laki harus bekerja, Oh, perempuan bagus. di rumah aja. Oh bagus. Kalau misalkan apa yang dikatakan laki-laki itu harus tegas, harus tanggung jawab dengan kalimatnya. Ya emang benar. Jadi gini, gimana dengan tanggapan Mbak Devi mengenai apa yang saya tanyakan tadi? Saya ini mau membawa Mbak Devi dan saya akan menikahi Mbak Devi. Karena bisa didengar sendiri dari pacar-pacar mereka akan bertanggung jawab atas adik-adiknya Mbak Devi. Kak, nggak bisa gitu dong. Nanti yang mau ngasih uang tiap hari sama kita siapa? Gini dek, adik menikah aja karena seusia kalian berdua, mohon maaf, kalian orang-orang yang tidak tahu malu. Kakak kalian suruh menjajakan kue keliling dan kalian hanya menerima uangnya. Apa pantas dikatakan seperti itu? Apa kamu sebagai adiknya pantas dijadikan tauladan? Hei, Tidak. kamu itu nggak tahu ya. Dia itu dulu masih bayi dipungut sama orang tua kita. Hati-hati ya kalau mengucapkan kalimat pungut itu, karena itu nggak etis. Tapi emang benar, dulu Kak Devi itu ditemukan di tempat sampah. Oh, ya maka dari itu saya akan membawa si Devi ini ke Surabaya untuk saya nikahi agar kehidupannya lebih baik daripada yang sekarang. Kok jangan mau ya Kak. Aku nggak mau dia tinggal sama kamu Kak. Nanti siapa yang Jadi ngasih uang? kalau misalkan orang berdua ini tidak dikasih pembelajaran seperti ini, mereka tidak akan dewasa dan merasakan apa yang Mbak Devi rasakan. Kakak nggak kasihan sama kita. Bagaimana Mbak Devi? Mbak Devi kan juga menanggapi waktu itu karena Mbak Devi ini belum punya suami katanya ya. Lalu bagaimana jika Mbak Devi ini menikah dengan saya? Tapi Saya yakin kok Mbak Devi. Mas Danang ini serius mau menikah sama saya. Serius kok Mbak Devi. Bahkan pertanyaan yang sama sudah dilontarkan sama supir saya. Apa
Bos ini yakin, saya yakin, karena orangnya itu baik. Saya yakin kalau misalkan saya sama dia, hidup saya akan bahagia. Tapi apa Mas Danang ini yakin dan bisa menerima keadaan saya seperti ini? Loh, kok Mbak Devi malah menanyakan hal itu lagi sama saya? Emang apa yang saya katakan ini kurang jelas, Mbak? Berarti Mas sudah yakin ya dengan segala konsekuensinya, ya dengan kehidupan saya tanpa orang tua, tanpa sanak saudara, terus saya kan juga akan selalu bergantung sama Mas Danang. Saya yakin kok, dan saya siap untuk menerima semuanya. Karena mungkin ketentuan dari Yang Maha Kuasa ini, saya harus mengayomi Mbak Devi. Iya, Jadi bagaimana Mbak Devi? Apakah Mbak Devi mau menerima tawaran saya ini? Kak, jangan Kak. Iya Kak, Surabaya itu jauh dari situ Bondo. Kak, orang ini belum tentu baik Kak. Kakak di sini aja sama kita. Iya Mas, saya mau. Saya bukan cuma berjanji Mbak. Oh, Mbak Devi mau? Iya, saya mau. Kak. Mbak Devi gini ya. Mbak Devi, saya berjanji di depan adik-adik Mbak Devi ini dan di depan pacarnya, kalau kedepannya kehidupan Mbak Devi ini akan jauh lebih baik daripada ini, saya akan janjikan Mbak Devi akan mengelola perusahaan yang saya punya di Surabaya. Perusahaan? Iya Mas, mungkin ini juga sudah jalan dari Allah. Lagian pengabdian saya sama adik-adik saya memang udah selesai Mas. Saya sudah cukup lelah dengan semua ini. Ya, tapi saya tidak akan mengajarkan keburukan ya kepada Mbak Devi. Mbak Devi boleh membantu mereka berdua. Cuman ada tanda kutipnya. Kalau mereka benar-benar butuh. Tapi kalau misalkan mereka sudah ditinggal Mbak Devi, tapi mereka tidak memanfaatkan masa mudanya ini dengan berusaha, saya akan melarang kamu sebagai istri saya untuk membantu mereka. Ya udah Mbak Devi, kalau seperti itu silakan ambil barang-barangnya. Kak, Kita jangan ke Surabaya. Kak Devi. Kak Devi. Untuk kalian berdua nanti dirasakan ya bagaimana seseorang itu mandiri, apalagi perempuan. Kalian kan sudah memanfaatkan kakak kalian ini. Tapi kalau Kak Devi mau dibawa, kita sisain uang dong. Nggak bisa, kalian ini sudah dewasa. Kalau misalkan kalian cuma meminta uang 50.000 atas pemberian ke kalian untuk ongkos saya pulang ke Surabaya, saya akan kasih. Tapi untuk sehari-hari kalian usaha sendiri. Lulus 4 tahun dari sekolah, apa gunanya? Iya, kita kan masih butuh senang-senang. Iya, kita juga masih butuh Kak Devi di sini. Sudah siap? Iya, Kak, Dek, makasih ya buat tumpangannya selama ini. Maaf kalau kakak banyak salah dan banyak kurangnya. Kan kalian sendiri yang bilang emang kakak ini nggak pernah ada benernya dan selalu banyak kurang. Kak Ade mohon Kak. Iya Kak. Pergi ya Kak. Jangan ikut Kak. Jangan Kak. Kalian harus mandiri. Kalian nggak bisa gantung terus. Kak kita Devi. Siapa yang mau sih? Permisi. Kak jangan mau Kak. Mau saya gigit tangannya? Kak Devi. Mas Danang, ini Mas Danang serius? Iya serius Mbak. Saya tambah yakin apa yang diceritakan Mbak itu memang real, apa adanya. Buktinya aja respon adik Mbak seperti itu. Yang ada di pikiran mereka cuma uang dan uang. Iya Mbak, Mas. kehidupan Mbak Devi akan saya perbaiki untuk kedepannya. Jadi kita langsung berangkat. Mbak Devi sudah makan? Belum Mas. Ya udah, berhubung saya tadi perjalanan cuma sarapan di rumah, kita sebentar lagi berhenti di rumah makan ya. Iya Mas. Ya udah yuk. Sekali lagi saya makasih banyak ya Mas. Iya. Kak Devi, jangan tinggalin kita Kak. Aduh Kak Lilis, mesin uang kita udah gak ada Kak, udah pergi. Aku
aku mau ngomong, sekarang udah gak ada Kak Devi kan, mending aku sama kamu putus aja ya. Iya bener, daripada nanti uang kita malah habis. Aku juga putus sama kamu. Enak aja kamu ya. Minta putus. Kita itu kalau keluar kebanyakan kita yang ngeluarin uang ya. Iya. Tiap hari minta sama Kak Devi. Tapi sekarang kan nggak ada Kak Devi. Iya. Tapi kan kita nggak selalu minta-minta sama kalian. Iya memang, tapi kalau nggak ada Kak Devi, berarti kalian kan nanti minta sama kita. Iya, kita kan belum kerja sekarang. Aduh, laki-laki apaan? Tadi bilangnya kita butuh tanggung jawab kok. Kita yang bakal kerja. Omong doang kalian berdua. Dasar laki-laki buaya. Udah sana pergi. Oh ya udah, jangan hubungi aku lagi ya. Iya, aku bakalan tunjukin ya sama kalian berdua ya. Kita bakalan kerja, oke? Iya, kita bakal punya pacar yang lebih ganteng daripada kalian. Yaudah, Iya. Pergi sana. kita bakal cari yang lebih semuk kok daripada kalian. Iya bener. Bye. Dasar laki-laki buaya. Aduh, kurang ajar banget. Udah ditinggal Kak Devi, juga ditinggal pacar lagi.